Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Erayanti, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, Bali, dengan NIM 24011717089. Pada kesempatan hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di SMP Negeri 4 Negara. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asado pangan jali. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Selamat pagi. Sehat hari ini? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita awali dengan ice breaking. Ya, mau ice breaking? Mau. Bisa ya? Tapi ice breaking kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Kira-kira ada yang tahu apa lagunya? Garuda Pancasila. Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, kita bisa mulai lagu Garuda Pancasila? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, tepuk tangan. Masih semangat? Masih. Biar lebih semangat lagi, kita ucapkan yel sekolah kita. Siapa kita? Spen Patra. Bisa. SMP Negeri 4 Negara. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan melakukan absen dulu. Ya, mengecek kehadiran anak-anak hari ini. 9C. Baik, Ibu akan melakukan absensi. Yang pertama, Dewo Putu Bagus Permana. Igede Aditya Wiguna. Oke, semua hadir ya. Oke, terima kasih. Nah, baik, untuk selanjutnya, kita akan membuat kesepakatan kelas atau mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran sebelumnya. Dan tolong itu diikuti dengan baik untuk menjaga kedisiplinan kita pada saat pembelajaran dimulai di kelas. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali pertemuan sebelumnya. Apa materi sebelumnya? Geotisa. Geotisa tentang apa? Iya, ilmu antropologi atau mengetahui hari-hari suci agama Hindu. Ya, kita mengenal dengan hari-hari suci agama Hindu. Contohnya apa, anak-anak? Galungan. Ya, baru waktu ini Galungan. Kemudian apa lagi? Kuningan. Kemudian Saraswati, Purnamatilem, betul, Pagarwasi. Ya. Nah, itu adalah hari-hari suci agama Hindu yang kita miliki sebagai umat Hindu di Bali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Kalian atau anak-anak sebelum berangkat sekolah apakah melakukan doa? Sembahyang?
Sembahyang berarti sebelum berangkat sekolah, anak-anak melakukan persembahyangan di rumah. Tujuannya untuk apa, Nak? Keselamatan lagi, kesehatan lagi, yang paling utama untuk selalu mendekatkan diri kepada Ibu Sang Yang Widi Wasa. Nah, terkait dengan itu, materi kita hari ini yaitu berhubungan dengan pertanyaan Ibu tadi, yaitu catur marga. Ya, catur marga. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada berapa anak-anak? Silakan dilihat di depan. Ada 3. Yang pertama apa? Ya, ke catur marga. Ya, menjelaskan pengertian catur marga. Yang kedua? Betul, menyebutkan bagian-bagian catur marga. Yang ketiga? Menyebutkan contoh penerapan ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menyebutkan contoh-contoh penerapan ajaran catur marga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tidak lepas dari kehidupan kita di alam semesta ini. Nah, bisa kita lanjutkan? Oke, nah yang pertama kita akan membahas pengertian catur marga. Siapa yang mau membaca pengertian catur marga di depan? Boleh angkat tangan, silakan. 1 orang, angkat tangan. Siapa? Silakan. Oke, silakan dibaca dari situ saja. Catur berarti 4, marga berarti jalan atau cara atau usaha, dan yoga berasal dari urat kata wujud. Artinya menghubungkan diri. Jadi catur marga juga yoga adalah 4 jalan atau cara umat untuk menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Widi Wasa. Iya, itu adalah pengertian catur marga. Ada 4 jalan. Ya, ada 4 jalan yang kita tempuh di dalam umat atau agama Hindu untuk menuju ke jalan Tuhan. Ya, kira-kira jalan Tuhan itu apa contohnya? Kalau kita umat Hindu untuk menempuh jalan Tuhan tuh biasanya apa? Berbuat baik. Apakah hari ini sudah berbuat baik? Sudah. Bisa diingat berapa kali berbuat baik dari pagi tadi? 1. Ya, daripada tidak sama sekali. Yang lain? Sudah? Ya. Nah, perbuatan baik itu wajib dilakukan. Ya, wajib dilakukan tanpa pandang siapa mereka, dari mana. Ya, kalaupun kita bisa menolong, kita harus tetap menolong dalam keadaan apapun. Ya, kemudian kita akan lanjutkan. Bagian-bagian catur marga. Yang pertama itu adalah apa? Bakti. Ya, Bakti Marga Yoga. Siapa yang mau membaca? Apa? Ya, silakan. Bakti Marga Yoga. Bakti Marga Yoga yakni menyembah Tuhan dalam wujud yang abstrak dan menyembah Tuhan dalam wujud yang nyata atau tinggi prasma. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, itu adalah yang pertama, Bakti Marga Yoga, yaitu menyembah Tuhan dalam wujud abstrak. Pernah melihat Tuhan? Tidak pernah. Yakin tidak pernah? Ya, tidak. Tapi agama Hindu menyimbolkan Tuhan dalam bentuk arca. Tahu arca? Ya, patung kecil yang biasanya disembah di tempat suci dan sudah disucikan. Kemudian pelinggih. Di rumah anak-anak punya pelinggih? Punya merajan? Punya. Nah, itu adalah simbol Tuhan. Kemudian ada yang namanya pratima. Ya, pratima juga dalam bentuk patung kecil yang disucikan juga. Nah, ini Bakti Marga Yoga itu kita menyembah Tuhan dalam waktu-waktu tertentu. Kalau di agama Hindu itu kita melakukan menyembah Tuhan berapa kali? 3 kali. Disebut dengan apa?
Trisania, apakah anak-anak melakukannya dengan rutin? Sudah. Pagi? Pagi jam berapa? Jam 6. Siang? Jam 12. Sore? Jam 6. Baik, itu dilakukan dengan rutin dan yakin. Ya, karena Trisania itu memiliki 6 bait. 6 baitnya itu adalah sebuah doa atau mantra untuk memohon pengampunan dosa. Karena kadang kita manusia tanpa sadar melakukan kesalahan, tanpa sadar, tanpa sengaja, itu bisa bahkan dari pikiran tanpa sengaja, dari ucapan, dari tindakan. Ya, bisa dilanjutkan? Oke. Nah, ini gambar apa? Oh, bersembahyang. Kira-kira gambar ini bersembahyang di mana? Pura apa kira-kira? Pura Besaki. Anak-anak pernah bersembahyang di Pura Besaki? Pernah. Di mana tempatnya? Oh, di Karangasem. Nah, ini adalah persembahyangan di Pura Besaki. Kaitannya dengan bagian catur marga kedua, yaitu disebut dengan Karma Yoga. Yaitu apa? Siapa yang bisa membaca? Atau sama-sama? Karma Yoga yaitu ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, kita hidup di alam semesta tidak terlepas dari dua hal, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang namanya manusia pasti akan pernah melakukan keduanya. Ya, yang mana yang lebih banyak itu kembali kepada kesadaran masing-masing. Ya, apakah lebih banyak perbuatan baik atau lebih banyak perbuatan buruk itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi keduanya itu bisa kita kendalikan, terutama perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu bisa dikendalikan, Nak. Ya, terutama dari pikiran kita sendiri. Ya, pikiran kita sendiri kita harus benar-benar mengendalikannya dengan baik setiap harinya. Ya, nah itu ada pertanyaan untuk materi itu? Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa? Gambar apa yang pertama itu? Orang apa itu? Ya, pengungsi. Biasanya kalau orang-orang mengungsi itu kenapa mereka? Karena bencana alam. Pernah anak-anak melakukan bakti sosial? Pernah. Pernah menolong orang yang terkena bencana? Pernah. Contohnya apa? Banjir. Ya. Selain itu apa biasanya? Ya, gunung meletus. Waktu kemarin kita memiliki satu gunung yang sangat tinggi di Bali. Gunung apa? Gunung Agung. Itu sempat erupsi kemarin. Bahkan banyak yang mengungsi. Tapi Asongkara tidak terjadi letusan. Ya, Asongkara seterusnya aman-aman saja. Nah, ini berkaitan dengan catur marga yang ketiga, yaitu Jenana Marga Yoga. Jenana Marga Yoga ini adalah mempersatukan jiwatman dengan para matman yang dicapai dengan jalan mempelajari dan mengamalkan ilmu pengetahuan maupun spiritual seperti hakikatnya kebenaran tentang Brahman dan Atman. Ya, nah ini bisa dicontohkan dengan ya. Tapi sebelum ke LKPD, Ibu akan memberikan video yang berkaitan dengan catur marga. Kita sudah apa saja bagian dari catur marga dan mengapa bisa dikatakan jalan menuju Tuhan. Namun sebelum berlanjut ke pembahasan, bagi Sobat Dharma, kata catur marga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur yang artinya empat dan kata marga yang artinya jalan.
Ajaran catur marga merupakan suatu konsep ajaran yang memuat 4 jalan utama dalam menuju Tuhan. Itu yang dewasa. Adapun keempat jalan tersebut adalah Bhakti Marga, Karma Marga, Dana Marga, dan Raja Marga. Keempat jalan tersebut merupakan metode atau cara yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri antara manusia dengan Tuhan, ataupun mencapai penyatuan antara atma, jiwa, dengan iblis yang dewasa sebagai para atma atau yang jiwa. Satu, Bhakti Marga. Istilah Bhakti berasal dari kata bhaj yang artinya hormat atau sujud. Bhakti merupakan perwujudan rasa hormat manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu Sang Yang Dewasa, beserta segala manifestasinya dengan dilandasi dengan rasa cinta. Nah, itu anak-anak video yang berhubungan dengan catur marga. Nah, sekarang untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan anak-anak LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja. Jadi silakan bagi diri ke dalam beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok. Silakan dibagi berempat. Satu kelompok 4 orang, boleh 5 orang. Silakan. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Bisa diperhatikan di depan. Di sana ada 5 LKPD. Jadi, satu kelompok mengerjakan satu soal diskusi. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya untuk menemukan jawabannya. Nanti setelah selesai diskusi, silakan presentasikan perwakilan atau boleh satu persatu dari kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa? Ada pertanyaan? Tidak paham? Baik, Ibu akan bagikan untuk LKPD-nya. Ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Paham? Baik, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak, sebelum presentasi kelompok kita mulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Bisa? Bisa. Mau? Mau. Oke, kalau mau kita akan mulai. Tahukah dance ini? Kira-kira dance-nya apa? Oh iya, hafal ya. Oke, kita mulai. Silakan berdiri. 4, 3, 2, 1. Oke, bagaimana? Happy? Happy. Senang? Senang. Oke, lagi? Lagi. Oke, tapi kali ini kita akan meneriakkan ya sekolah kita. Siapa kita?
Sudah semangat lagi? Oke, bagaimana presentasinya kita lanjutkan? Oke, baik. Apakah semua sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai berarti siap untuk dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan Ibu berikan perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu kelompok perwakilan 2 orang. Siap? Oke, silakan kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Catur marga dalam konteks filsafat Hindu merujuk pada 4 jalan atau metode yang dapat diambil seorang untuk mencapai moksa, yaitu pembebasan dalam siklus kelahiran dan kematian atau samsara. 4 marga tersebut adalah karma marga atau jalan tindakan. Marga ini menekan pentingnya tindakan yang benar dan tidak mementingkan hasil. Yang kedua, bakti marga atau jalan pengabdian. Dalam marga ini, pengabdian kepada Tuhan atau dewa tertentu menjadi inti. Dilanjutkan dengan teman saya. Jadi nomor 3, Dana marga. Marga ini menekankan pencarian pengetahuan dan kebijaksanaan. Nomor 4, Dhyana marga dalam meditasi, juga dikenal sebagai Raja Yoga. Marga ini berfokus pada meditasi dan disiplin mental. Masing-masing marga ini mengabarkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam pencarian spiritual. Oke, terima kasih. Bisa diberikan tepuk tangan? Jadi, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan anak-anak yaitu kuis. Mau? Kita akan lanjut ke kuisis. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan atau bertanya atau refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ya, di sana ada pertanyaan, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, pengalaman baru apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengetahui tentang catur? Ya, catur marga yoga ada berapa? Ada 4, yaitu 4 jalan menuju Tuhan. Baiklah, setelah refleksi ini, Ibu akan memberikan anak-anak yaitu evaluasi. Ya, mengerjakan soal-soal di aplikasi kuisis. Ya, anak-anak sudah membawa handphone? Sudah. Boleh dikeluarkan handphonenya. Nah, anak-anak silakan lihat ke depan di layar. Di layar ada aplikasi kuisis. Boleh semuanya menghadap ke depan. Di sana ada join my quizzes. Silakan diklik di Chrome. Bisa dimulai? Sudah? Oke, kita mulai ya. Stop dulu. Oke, Ibu akan klik start. Di sini akan Ibu klik start. Ya, klik start berarti anak-anak sudah bisa memulai menjawab. Di sana ada pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Silakan pilih jawaban yang menurut anak-anak benar. Bisa? Paham? Oke. Ibu mulai. 1, 2, 3. Nah, silakan diperhatikan layar HP-nya. Tepuk tangan dulu. Selamat untuk Feby. Gemoy ya. Selamat. Nah, nanti yang belum mencapai nilai standar atau KKTP, Ibu akan memberikan pengayaan, ya, akan memberikan materi kembali dan akan melaksanakan evaluasi kembali sampai anak-anak mencapai nilai KKTP. Bisa? Bisa. Nah, berarti nanti anak-anak lebih rajin lagi membaca.
dan lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran. Nah, baik, setelah ini kita lanjutkan dengan simpulan. Ya, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, akan kita simpulkan bersama-sama. Apakah dari anak-anak mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh? Perwakilan? Yang bisa angkat tangan? Mega? Silakan. Kesimpulan bahwa materi ini mengajarkan bahwa setiap individu dapat memilih jalan yang sesuai dengan bakat dan kecenderungan mereka untuk mencapai tujuan spiritual dan kedamaian diri. Tuh, tepuk tangan tuh, Mega. Baik, dapat disimpulkan bahwa materi hari ini kalian sudah pahami dengan baik. Nah, yang belum bisa lebih giat lagi, fokus dalam pembelajaran dan nanti Ibu akan berikan pengayaan kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Pada saya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Namo Santi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.